Salam sejahtera untuk kita semua. Kita kembali memuliakan Tuhan pada saat ini, bersyukur oleh karena kebaikan Tuhan, kebesarannya di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga kita boleh lagi melewati satu minggu di dalam setiap aktivitas, di dalam setiap kegiatan yang sudah kita lakukan. Dan juga tidak terasa, itu juga menandakan akhir dari pelajaran ke-10 dari rangkaian 13 pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang triwulan ini. Pada pelajaran sepanjang minggu ini, kita sudah mempelajari pelajaran dengan judul Yesus Membuka Jalan Melalui Tabir. Dan pada saat ini, mari kita merefresh kembali, mereview kembali pelajaran kita yang kita sudah pelajari sepanjang minggu ini dengan melihat ringkasan pelajaran sekolah sahabat, pelajaran yang ke-10 ini. Sehingga kita akan terus meyakini bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, dan Ia baik di dalam kehidupan kita, sehingga Ia bersedia untuk menjadi tabir bagi kita manusia untuk berhubungan dengan Allah. Mari kita pelajari kembali bersama-sama pelajaran kita sepanjang minggu ini. Kitab Ibrani memperkenalkan Yesus sebagai perintis dan wakil kita. Kita sudah mempelajari ini di pelajaran-pelajaran sebelumnya, di mana dikatakan bahwa Yesus itu adalah perintis. Yesus itu adalah mediator kita atau perantara kita dengan Allah. Ia telah mati di kayu salib dan Dia menjadi perintis bagi kita untuk bertemu dengan Allah ketika Dia naik ke sorga. Dan Ia menjadi wakil kita. Itulah sebabnya kita dapat datang kepada Tuhan melalui Dia. Apabila kita melakukan kesalahan, kita tidak perlu lagi membawa hewan korban untuk dikorbankan, tetapi kita memberanikan diri datang kepadanya, mengaku akan setiap kesalahan kita, dan melalui Yesus kita akan dibersihkan dari setiap kesalahan kita, disucikan dari setiap dosa. Ini kita sudah pelajari beberapa waktu yang lalu. Kenaikan Yesus ke sorga adalah inti dari teologi Ibrani, dan itu menandai awal pemerintahan Yesus dan awal pelayanan imam besarnya atas nama kita. Melalui Yesus, sehingga perjanjian baru menyediakan sarana yang melaluinya kita dapat mendekati Allah dengan penuh keberanian oleh iman. Dan pada saat ini kita memiliki privilege, kita memiliki hak istimewa untuk mendekati Allah dengan penuh percaya diri melalui Dia, melalui Yesus Kristus, oleh karena Ia yang telah melakukan segala sesuatu untuk kita, umat manusia yang percaya kepadanya. Di dalam pelajaran yang ke-10 ini, bait suci dan pelayanan serta perayaannya adalah suatu gambaran tentang Dia. Kita sudah pelajari ini, dan kita dapat lebih memahami pekerjaan yang telah Yesus lakukan di hadapan Bapa di bait suci surgawi sejak Dia naik ke sorga dengan mempelajari lambang-lambang di bait suci. Dan salah satu lambang di dalam bait suci adalah tirai atau tabir. Inilah pokok pelajaran kita sepanjang minggu ini. Di dalam pelajaran ini kita akan mencoba mendapatkan bagaimana datang ke hadirat Allah, apa yang dapat mencegah kita datang ke hadirat Allah, dan bagaimana menghilangkan hambatan-hambatan supaya kita dapat datang kepada Tuhan dengan penuh keyakinan. Kita akan bersama-sama mendapatkan akan jawabannya lewat mempelajari akan pelajaran ini. Baik, pada saat ini hal pertama yang akan kita cari tahu bersama lewat pelajaran kita adalah bagaimana supaya dapat datang ke hadirat Allah. Kalau kita membaca di dalam Ibrani 9 ayat 24, di sana dikatakan seperti ini. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah, guna kepentingan kita. Kalau kita kembali melihat di dalam sejarah bangsa Israel, orang Israel harus menghadap Allah di tempat kudus selama 3 kali. Perayaan-perayaan itu mewakili momen-momen tertentu ketika Yesus akan datang ke hadapan Bapa sebagai perwakilan kita, menggantikan kita. Ini merupakan perayaan pengembaraan. Kenapa? Karena Allah telah membebaskan mereka dari Mesir, dan mereka ada di padang gurun. Mereka dijanjikan untuk mendapatkan akan tanah Kanaan. Itulah sebabnya ada perayaan 7 minggu atau Paskah, ada perayaan buah sulung atau Pentakosta, dan perayaan panen atau pondok daun. Kita boleh lihat itu. Dan kalau kita lihat kegenapannya, Yesus mati pada hari pengorbanan Paskah, pada pengorbanan malam. Kita boleh lihat itu di dalam Yohanes 18 ayat 39 dan Lukas 23 ayat 44 sampai 46. Apalagi Yesus dibangkitkan pada hari berkas gandum matang atau buah sulung dipersembahkan. Dia datang kepada Bapa untuk diterima olehnya. Setelah Yesus naik, Dia ditinggikan.
Dia meresmikan bait suci sorgawi dan mengutus Roh Kudus. Dan dalam kedatangannya yang kedua kali, Yesus akan membawa kita bersama-sama dengan Dia ke tempat yang sedang Dia persiapkan. Dia akan memperkenalkan kita kepada Allah, dan inilah yang kita sedang nanti-nantikan. Dan Yesus menggenapi hari raya ini dengan ketepatan yang luar biasa. Semuanya tepat. Berarti kita tinggal menunggu perayaan panen atau pondok daun di mana Yesus akan datang kembali. Allah tidak lalai untuk menepati akan janji-janjinya. Dan ketika Ia sudah berjanji bahwa Ia akan datang kembali, berarti Ia pasti datang kembali. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan? Mari kita terus setia kepada Tuhan, menghormati akan pengorbanan Yesus di kayu salib, dengan cara kita terus mengasihi Dia, menuruti akan setiap perintahnya oleh karena keselamatan yang Ia sudah berikan kepada kita. Allah telah memberikan janjinya kepada kita melalui firman-Nya. Mari kita mempelajari akan firman tersebut, dan dengan penuh iman meyakini bahwa Allah akan menepati akan janji-janjinya di dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan memanggil bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan memiliki rencana, dan rencana itu adalah rencana yang indah dan mulia, karena Ia ingin menciptakan hubungan pribadi dan dekat dengan mereka. Tetapi harus ingat, Allah itu suci, Allah itu penuh dengan kesempurnaan, sedangkan manusia yang memiliki keterbatasan oleh karena dosa yang telah ia lakukan atau telah mereka lakukan, bahkan kita lakukan. Kalau kita membaca di dalam Keluaran 19 ayat 3-4, di sana dikatakan bahwa kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Dengan kata lain, bahwa Allah telah mengeluarkan mereka dari tanah perhambaan di Mesir. Dan lebih daripada itu, ketika perjalanan mereka menuju ke tanah Kanaan, sepanjang perjalanan di padang gurun, Allah terus memberikan berkat-berkat kepada mereka. Jadi apa yang dilakukan oleh Tuhan? Allah memerintahkan atau menginstruksikan Musa untuk mempersiapkan bangsa ini bertemu dengan Dia, karena Allah sangat merindukan akan bangsa ini. Yang mereka harus lakukan adalah mereka harus menyucikan akan diri mereka, menguduskan akan diri mereka terlebih dahulu, mentahirkan mereka dari setiap dosa-dosa yang mereka telah lakukan. Karena apabila mereka tidak melakukan akan hal demikian, maka mereka akan mati. Itulah sebabnya mereka menjadi gentar, mereka menjadi takut oleh karena mereka mau bertemu dengan Allah yang penuh dengan kekudusan. Padahal janji Tuhan, apabila mereka mentahirkan akan diri mereka, menguduskan akan diri mereka, mereka dapat bertemu dengan Allah. Rasul Paulus dengan jelas menggambarkan bahwa peristiwa ketika Allah menunjukkan dirinya kepada Israel di Sinai, Ia ingin berbicara dengan mereka. Meskipun batas keamanan telah ditetapkan, pengalamannya masih mengerikan. Kami mengerti bahwa kami dapat mendengar Tuhan dan masih hidup, tapi tolong berhenti bicara atau kita semua akan mati. Gantinya ini merupakan peristiwa sukacita. Ini menjadi peristiwa yang sangat menakutkan bagi bangsa Israel. Mereka menjadi kurang percaya. Dan bertahun-tahun kemudian Musa menasihati kembali mereka. Kamu takut kepada api dan kamu tidak naik ke gunung. Sebaliknya, mereka meminta Musa menjadi perantara mereka untuk dapat berkomunikasi, bertemu dengan Allah. Padahal Allah ingin bertemu bersama-sama dengan bangsa ini, asalkan mereka mentahirkan akan diri mereka. Takut di hadapannya, yang dimaksudkan dengan takut di hadapan Tuhan. Dan ini juga merupakan instruksi dari ayat-ayat yang ada di dalam firman Tuhan. Kita harus takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan ialah kita harus menghormati Dia. Dan ketika kita takut akan Tuhan, maka itu akan menuntut pada kehidupan, hikmat, dan kehormatan. Ketika kita berpikir bagaimana caranya supaya kita dapat takut akan Tuhan, kita harus mengingat bahwa Allah itu penuh belas kasihan dan pemurah. Bukannya reaksi takut sama seperti dengan ketakutan ketika bangsa Israel mau bertemu dengan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan memintakan kita supaya kita takut akan Dia. Dengan kata lain, kita menghormati akan Allah, menghormati akan pengorbanan Yesus yang Yesus telah lakukan di kayu salib, dengan kita terus hidup setia di hadapan Tuhan. Ketika kita hidup tidak setia, maka takut yang didefinisikan di dalam pelajaran kita ini akan menjadi takut sama seperti dengan ketakutan bangsa Israel.
Tetapi apabila kita hidup setia di hadapan Tuhan, kita akan menjadi takut. Takut dalam arti kita akan menghormati Tuhan. Kita akan belajar, akan menghargai akan setiap kehidupan, hikmat dan kehormatan yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita. Kita akan terus mengasihi Tuhan dengan cara kita akan menuruti akan setiap perintah-perintahnya. Takut seperti apa yang saat ini kita sedang alami di dalam kehidupan kita? Takut karena kita percaya kepada Tuhan, atau sebaliknya, oleh karena ketidakpercayaan kita, sama seperti dengan bangsa Israel. Iman mereka goyah sehingga mereka meminta Musa untuk mengantarai antara Tuhan dan mereka. Dan itu bukan rencana awal Allah. Allah ingin umatnya mendekat kepadanya dan membagikan kekudusan, rahmat, dan belas kasihannya. Baik, saat ini mari kita lihat mengapa tabir itu dibutuhkan atau diperlukan, dan apa sebenarnya fungsi dari tabir ataupun tirai sehingga itu harus ada di dalam bait suci, dan apa aplikasi yang bisa kita dapatkan di dalam pelajaran kita pada saat ini terkait dengan tabir ini. Jadi kalau kita lihat di dalam Imamat 16 ayat 2, di sana dikatakan firman Tuhan kepadanya, "Katakanlah kepada Harun kakakmu, supaya jangan sembarang waktu masuk ke dalam tempat kudus di belakang tabir, ke depan tutup pendamaian yang di atas tabutnya, supaya jangan ia mati, karena aku menampakkan diri dalam awan di atas tutup pendamaian." Jadi kalau kita lihat sesuai dengan konteks ayat ini merupakan instruksi Tuhan kepada Harun melalui Musa. Di sana dikatakan bahwa perhatikan Harun, jangan sampai melewati tabir. Jadi kalau kita lihat, tabir ini merupakan batasan atau perlindungan sehingga Harun atau imam-imam yang bertugas di bait suci, mereka tetap hidup, tidak mati. Tabir adalah perlindungan bagi para imam saat mereka melayani di hadapan Tuhan yang suci. Karena kalau kita memperhatikan bahwa Allah itu suci, sehingga manusia itu berdosa, sehingga harus ada pemisah, harus ada tabir ini. Supaya manusia atau imam yang sedang bertugas, mereka tidak mati oleh karena bertemu langsung dengan Tuhan. Karena Allah itu kudus, suci, dan mulia. Ada batasan aman manusia di sekitar bait suci atau orang Lewi. Orang Lewi ini adalah orang-orang yang bertugas sebagai imam di dalam Ka'bah, sehingga orang tidak akan terlalu dekat dengan Tuhan dan pada akhirnya mereka akan mati. Dan para imam ini adalah penghubung antara Tuhan dan umat. Dan kita pada saat ini, kita ini sebagai umat-umat percaya adalah imam atau imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah itu sendiri. Dan apa yang harus kita lakukan? Aplikasi pelajaran kita ini adalah kita dipanggil untuk menghubungkan Tuhan dengan mereka yang belum mengenal Tuhan. Sebuah tabir mencegah para penyembah memasuki bait suci, dan mereka hanya bisa masuk pada siang hari. Tabir kedua hanya bisa dilintasi oleh mereka yang memiliki perjanjian khusus dengan Allah, yakni para imam. Dan tabir ketiga mencegah semua orang kecuali imam besar untuk berhubungan langsung dengan Allah. Dan aplikasi pelajaran ini adalah Yesus adalah tabir yang memungkinkan Allah untuk hidup di dalam kita tanpa kita harus binasa. Jadi sebenarnya kita tidak bisa berhubungan dengan Tuhan secara langsung, tetapi melalui Yesus yang adalah tabir tersebut, sehingga memungkinkan kita dapat berkomunikasi dengan Tuhan tanpa kita harus mengalami kebinasaan ataupun kematian. Itulah sebabnya mengapa tabir itu diperlukan di bait suci, dan aplikasinya tabir itu adalah Yesus itu sendiri. Melalui inkarnasinya, Tuhan memasang kemahnya di tengah-tengah kita dan memungkinkan kita untuk merenungkan kemuliaannya. Dia memungkinkan Tuhan untuk tinggal di tengah-tengah orang yang tidak sempurna seperti kita saat ini. Mari kita melihat di dalam Ibrani 10 ayat 19-20. Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Jadi kalau kita melihat di dalam ayat ini, di sana dikatakan bahwa dirinya sendiri, yakni Yesus Kristus itu adalah tabir, dan Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui Dia, melalui tabir tersebut. Yesus bukan hanya tabir yang memungkinkan Allah tinggal di dalam kita. Dia juga merupakan tabir yang terbuka, yang menciptakan jalan baru menuju hadirat Allah. Apa itu jalan yang baru? Jalan yang baru itu adalah perjanjian yang baru, yang dimeteraikan Yesus dengan darahnya. Dan apa yang telah dilakukan sebelum Yesus mati, setan ini berada di hadirat Allah untuk terus-menerus menuduh kita dengan tuduhan-tuduhannya. Oleh karena di sana dikatakan bahwa kita ini adalah
manusia yang tidak memiliki pengharapan. Kita terus-menerus dituduh oleh karena kita terus melakukan akan kesalahan. Tetapi setelah dia naik ke sorga, Yesus mulai pelayanan sebagai imam besar di bait suci sorgawi. Dan Yesus datang ke hadapan Bapa sebagai pembela kita. Dia membela kita oleh karena kematiannya, darahnya sudah cukup untuk menghapus setiap kesalahan-kesalahan kita. Asalkan kita datang mengaku dan mengizinkan Tuhan mengampuni kita dan menyucikan kita dari setiap kesalahan. Dan dengan pertolongan Tuhan, kita tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Dan apa yang harus kita lakukan oleh karena Allah telah melakukan segala sesuatu yang baik untuk kehidupan kita. Salah satunya dengan mengutus Yesus datang ke dunia, menjadi manusia, dan dia mati bagi kita. Yang harus kita lakukan adalah kita harus datang ke hadirat-Nya. Ibrani 12 ayat 22 mengatakan, tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Di sini dikatakan bahwa ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, ke Yerusalem sorgawi. Apa maksudnya? Manifestasi Tuhan di Sinai dikelilingi oleh kegelapan. Dalam ayat ini, Paulus memperkenalkan manifestasi yang berbeda. Kali ini penuh dengan kemuliaan dan terang. Gunung Sion, Yerusalem sorgawi, paduan suara para malaikat yang memuji Allah. Allah duduk di atas tahtanya dan menjadikan anak-anak sulung yang dia beli dengan darahnya yang benar. Dan Yesus sebagai perantara kita. Ini adalah merupakan penglihatan pada hari ketika kita akan merayakan pesta pondok daun bersama Yesus di surga. Dan ini merupakan janji. Ketika kita datang kepada Tuhan dengan pertolongan Tuhan, kita dibersihkan dari setiap kesalahan kita ketika kita mengaku. Dan kita hidup di hadapan Tuhan. Dan realisasi dari keselamatan yang Tuhan sudah berikan sejak mati melalui anaknya Yesus di kayu salib akan direalisasikan di dalam kehidupan kita manakala Yesus datang menjemput kita untuk merayakan pesta pondok daun, yakni kedatangan Tuhan yang kedua kali. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah siap untuk hal ini? Perwakilan kita sudah ada di sana, ialah Yesus. Mari kita berjalan setiap hari seperti Ia melihat apa yang tidak kelihatan. Ibrani 11 ayat 27. Mari kita terus beriman kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita terus hidup setia kepada Tuhan, menempatkan Yesus yang terutama di dalam kehidupan kita, dan jangan pernah melupakan Dia adalah tabir yang terus memberikan perlindungan bagi kita, sehingga kita dapat terus berkomunikasi dengan Allah melalui Yesus. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini dan sepanjang minggu ini. Bantu kami Tuhan, untuk kami terus setia kepada Tuhan. Allah telah melakukan segala sesuatu bagi kami. Terus sebabnya Tuhan, bantu kami untuk kami terus merefleksikan akan kasih karunia yang Tuhan sudah berikan dengan kami menuruti akan perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.